Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nindi Novela Ritonga, NDH 20 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi kelompok kali ini dengan tema perwujudan smart governance, isu aktual dan penerapan di instansi atau perangkat daerah. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pemahaman bersama tentang konsep smart governance, mengaitkan dengan isu-isu aktual, serta melihat bagaimana penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya di perangkat daerah. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan para peserta diskusi kali ini yang akan dimulai oleh NDH 4. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aldi Saifur Rahman, bekerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Boleh selanjutnya NDH 12. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Muhammad Naufar Rifkiansyah. Saya bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jabatan sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama. Baik, selanjutnya NDH 24. Baik, terima kasih. Nama saya Suci Jayati. Saya dinas di Puskesmas Lebakwangi, jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama. Baik, yang terakhir untuk NDH 36. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teti Nutri, jabatan sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Kecamatan Cibinong. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, smart governance merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan berbasis digital. Dalam diskusi ini, kita akan membahas beberapa isu aktual sekaligus contoh penerapannya di instansi atau perangkat daerah masing-masing. Untuk itu, mari kita dengarkan paparan singkat dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Suci. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nindi. Izin sharing ya. Kebetulan saya kerja di Puskesmas untuk sistem informasi satu data kesehatan, ada namanya e-Puskesmas atau sistem informasi manajemen Puskesmas berbasis digital, khususnya di Puskesmas gitu. Nah, fungsi e-Puskesmas itu terutama untuk pendaftaran pasien. Jadi pasien datang tinggal menyebutkan nama sama nik saja gitu. Jadi lebih mudah untuk pendaftaran pasien secara online dan juga langsung terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Kemudian si e-pus itu juga fungsinya buat rekam medis elektronik. Jadi kita sudah nggak musim lagi nulis-nulis di kertas gitu. Jadi memudahkan akses riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Kemudian untuk pelayanan kesehatan itu juga tersedia fitur resep elektronik. Kemudian memudahkan kita untuk pelaporan dan monitoring gitu, karena dia mendukung program satu data kesehatan. Terus kemudian juga untuk mempermudah manajemen puskesmas, yaitu mengelola keuangan, obat, dan logistik SDM serta jadwal tenaga medis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Suci atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya saya persilahkan narasumber kedua kita, yaitu Ibu Teti, untuk menyampaikan pandangannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sudah moderator. Untuk saya sendiri di kecamatan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sangat membantu ya, terutama dalam pelayanan publik. Jadi dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB ini, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan. Di Kecamatan Cibinong itu sendiri ada layanan namanya Kopi Seduh. Jadi itu adalah sebuah inovasi di mana nanti masyarakat yang ingin mengajukan KTP ataupun KK bisa mengirimkan terlebih dahulu ke nomor WhatsApp yang sudah tersedia
nantinya akan ada pilihan diambil sendiri atau diantar ke rumahnya langsung seperti itu. Jadi di sini masyarakat tidak perlu antre ya, mereka bisa langsung WhatsApp terlebih dahulu untuk kelengkapannya, nanti tinggal menunggu mau diantar atau mau diambil seperti itu. Itu untuk di Kecamatan Cibinong ada namanya layanan kopi seduh. Kemudian selain itu dengan adanya SPB ini juga membantu efisiensi kerja ASN ya. Di kecamatan ada namanya di Bagelen. Jadi itu adalah inovasi dari Sekcam kami. Dia membuat sistem informasi untuk penomoran surat. Jadi kita tidak perlu menunggu dari bagian umum mengenai nomor surat. Kita tinggal menginput di Bagelen ini. Jadi kita tidak perlu menunggu lama informasi dari bagian umum terkait nomor surat yang akan diterbitkan. Karena di situ penomorannya sudah otomatis dan kita tinggal mengikuti dari sistem e-Bagelen ini gitu. Itu sih kalau dari kecamatan ya. Jadi memang SPB ini sangat bermanfaat dan bisa mendukung terciptanya smart governance. Begitu dari saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Ibu Teti atas pemaparan positifnya ya. Mungkin berdasarkan pemaparan yang sudah diberikan oleh Bu Suci dan Bu Teti sesuai dengan narasi Menteri Pan-RB yaitu transformasi digital pemerintah dan tata kelola dan data jadi pondasi kunci suksesnya program prioritas dan presiden. Namun selain dari sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya, di mana ada isu-isu yang kita dengar yaitu penangkapan Immanuel Ebenezer dan rawannya korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin untuk tanggapannya boleh Bapak Aldi? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kasus penangkapan Immanuel Ebenezer di Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi birokrasi kita. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dari perspektif manajemen ASN, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa integritas harus dijunjung tinggi. Smart ASN dituntut mampu bekerja dengan transparan, akuntabel, dan berpegang pada nilai berakhlak, sehingga tiap kebijakan dan program dapat dijalankan bersih serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Itu pendapat saya. Baik, boleh kita dengar pendapat dari Pak Noval? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya menambahkan dari Pak Aldi ya, dari isu Pak Ebenezer ini, yaitu memperkuat skeptisisme publik. Itu OTT yang melibatkan Wamenaker EBN ini sangat menggerus kepercayaan masyarakat. Kasus ini menambah daftar panjang pejabat yang terjerat korupsi, memperkuat anggapan bahwa korupsi sudah menjadi budaya yang mengakar. Publik semakin skeptis. Lalu ada mengikis kepercayaan pada program pemerintah. Ironisnya, kasus ini terjadi di tengah upaya pemerintah mewujudkan smart governance. Publik pun bertanya, jika proyek yang dirancang untuk mencegah korupsi saja bisa menjadi celah suap, bagaimana dengan program lainnya? Lalu menciptakan krisis kepercayaan sistem. Meskipun KPK menunjukkan taringnya, berulangnya kasus korupsi pada pejabat tinggi bisa memicu krisis kepercayaan pada sistem hukum. Masyarakat mungkin merasa upaya pemberantasan korupsi hanya menyentuh permukaan, bukan akarnya. Namun di sisi lain, kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi internal yang nyata dan memulihkan kepercayaan publik. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Noval atas tanggapannya ya. Jadi atas isu-isu korupsi yang ada saat ini, bagaimana sikap yang dilakukan Pak Aldi dan Pak Noval untuk mencegah terjadinya korupsi di instansi masing-masing? Boleh tanggapannya, Pak Aldi? Menurut saya, bagi kami di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor, isu ini menjadi refleksi untuk memperkuat tata kelola yang bersih. Dalam pelayanan kepada UMKM, Smart Government kami mewujudkan melalui digitalisasi layanan perizinan, transparansi data bantuan, serta pendampingan usaha yang akuntabel. Dari perspektif Smart ASN, tiap pegawai didorong menginternalisasi nilai berakhlak, khususnya akuntabel dan loyal, agar pelayanan kepada koperasi dan pelaku usaha kecil benar-benar transparan, bebas dari pungutan liar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap instansi akan semakin tinggi. Begitu tanggapan saya. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk Pak Nopal tanggapannya? Oke, untuk mencegah korupsi di DPM PTSP Kabupaten Bogor, kita perlu mengimplementasikan smart governance dan smart ASN. Kedua konsep ini harus berjalan beriringan. Sistem yang pintar harus dijalankan oleh aparatur yang juga pintar. Pertama, kita butuh digitalisasi penuh layanan. Semua proses perizinan harus online melalui platform terpadu seperti OSS atau aplikasi internal yaitu Optimis. Jadi mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi suap. Kedua, kita harus menciptakan smart ASN. Pegawai harus dilatih untuk memiliki integritas tinggi dan literasi digital yang mumpuni. Mereka harus bisa bekerja secara kolaboratif dan inovatif menggunakan teknologi. Sistem tidak akan berhasil tanpa ASN yang kompeten dan berintegritas. Terakhir, kita perlu mendorong transparansi. Bangun dashboard yang bisa diakses publik untuk memantau kinerja dan data perizinan secara real time. Ini menciptakan pengawasan yang kolektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita akan mengubah DPM PTSP menjadi instansi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah sampai pada akhir diskusi. Dari paparan dan diskusi hari ini, kita dapatkan kesimpulan bahwa perwujudan smart governance sangat terkait dengan penerapan teknologi, penguatan sistem, dan peningkatan kapasitas ASN sebagai smart ASN. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih cerdas dan adaptif. Terima kasih atas partisipasi seluruh narasumber dan pesertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.